kembali di video Miss. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal TPS kuantitatif. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, jika ada A pangkat B sama dengan 5 pangkat 2022 dikurang 4 kali 5 pangkat 2021, maka berapakah nilai A tambah B? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita mengingat kembali mengenai sifat-sifat eksponen. Jadi, A pangkat B itu sama dengan, nah kita lihat dari 5 pangkat 2022 dengan 5 pangkat 2021, ini kan bisa kita faktorkan, pilih aja pangkat terkecil. Maka yang paling kecil itu adalah 5 pangkat 2021 karena kan ada sama-sama 5 pangkat. Lalu buka kurung, di sini supaya ada 5 pangkat 2022, maka dikalikan dengan 5 pangkat berapa? Maka kalau sifat eksponen kan jika perkalian pangkatnya dijumlah. Jadi 2021 ke 2022 kan kurang 1 lagi pangkatnya, maka di sini 5 pangkat 1. Nah, di sini kan ada 4 dikali 5 pangkat 2021, maka di sini kurang 4. Sehingga ini menjadi A pangkat B sama dengan 5 pangkat 2021 dikali 5 dikurang 4, yaitu 1, maka tinggal 5 pangkat 2021. Maka jika kita sesuaikan dengan posisinya, nilai si A itu sama dengan 5, maka si B itu sama dengan 2021. Sehingga ketika ditanya A tambah B itu sama dengan 5 ditambah 2021, maka sama dengan 2026. Maka jawabannya adalah si B. Oke, semoga bermanfaat. Oke, untuk soal selanjutnya, jika diketahui ada 3 persamaan, X kurang Y sama dengan 4, 2X tambah 5Z sama dengan 26, dan 4Y dikurang 2Z sama dengan 12, berapakah nilai dari X tambah Y tambah Z? Nah, jika kita perhatikan dari 3 persamaan ini, di sini X dengan Y, ini X dengan Z, dan ini Y dengan Z. Dia tidak ada yang sama. Nah, kita memang bisa lakukan dengan eliminasi substitusi, dengan misalkan X, Y ini yang X kurang Y sama dengan 4, lalu dengan yang 2X tambah 5Z, nanti jika kita eliminasi X-nya maka akan tinggal persamaan Y dan Z, yang nanti hasilnya kita eliminasi dan substitusi untuk yang persamaan 4Y dikurang 2Z. Namun, jika ada soal seperti ini, ada baiknya kita boleh langsung kita jumlahkan aja dulu 3 persamaan ini. Itu tipsnya supaya lebih cepat mengerjakannya. Nah, jika kita jumlahkanlah X kurang Y sama dengan 4, lalu 2X ditambah 5Z sama dengan 26, dan si 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Jika kita jumlahkan ketiga persamaan ini, X ditambah 2X tinggallah 3X menjadi 3X, min Y ditambah 4Y menjadi 3Y, 5Z ditambah min 2Z menjadi 3Z sama dengan 4 tambah 26 30 ditambah 12 menjadi 42. Nah, ternyata ketiga variabelnya memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama 3. Maka persamaannya kedua rosnya sama-sama kita bagi 3. Tinggallah X tambah Y tambah Z sama dengan 42 dibagi 3 yaitu 14. Sehingga langsung bisa kita peroleh nilai X tambah Y tambah Z-nya adalah 14. Jadi tidak perlu lagi kita cari berapa dulu nilai X, berapa dulu nilai Y, berapa dulu nilai Z. Oke, sehingga jawabannya adalah C. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya, jika ada soal seperti ini, diberikan nanti sebuah pertanyaan, lalu sediakan 2 pernyataan. Nah, cara menjawabnya, kita akan melihat apakah dengan hanya menggunakan pernyataan pertama, kita bisa menjawab pertanyaan, atau apakah hanya dengan menggunakan pernyataan kedua kita bisa menjawab pertanyaan, atau jika tidak keduanya, kita coba uji coba dengan menggunakan 2 pernyataan yang disediakan apakah bisa menjawab pertanyaan. Atau ada juga kemungkinannya bahwa nanti dua-dua pernyataan yang diberikan tidak bisa menjawab pertanyaan yang disediakan. Nah, kita lihat apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat jika pernyataan pertama kita gunakan A bagi B bilangan bulat. Apakah ada jaminannya jika A dibagi B bilangan bulat, maka A dan B itu masing-masing bilangan bulat positif? Nah, kita ambil aja satu penyangkalnya. Contohnya,
Kalau 5 dibagi 2,5, ini kan hasilnya 2 bulat. Sedangkan di sini terdapat B yang bukan bilangan bulat. Maka untuk pernyataan pertama tidak bisa menjawab pertanyaannya. Lalu kita gunakan hanya pernyataan yang kedua. Apakah A kali B bilangan bulat? Sudah pasti nanti A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, sama juga kita cari penyangkalnya. A kali B bilangan bulat. Kita cari, ya kita gunakan juga yang ini, 2,5 dikali 2, itu kan menghasilkan 5 bilangan bulat. Namun di sini terdapat A yang bukan bilangan bulat, ternyata jika dikalikan juga menghasilkan bilangan bulat. Nah berarti tidak ada jaminannya jika A kali B bilangan bulat, maka A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, dengan pernyataan pertama dan kedua ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan yang disediakan, maka jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Begitulah. Oke, semoga apa yang sudah kita bahas dapat bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video ini selanjutnya. See you.